Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. An Wa'il bin Hujr. Saya tanyakan nanti. Dari sahabat Wa'il bin Hujr qala, dia berkata, Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi. Ya. Shallaitu ma'a Rasulillah, aku sembahyang bersama Nabi. Fa wada'a yadahul yumna, maka Nabi meletakkan tangannya yang kanan ala yadihil yusra, atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, yaitu di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Majah. Jadi ini tentang meletakkan tangan. Jadi meletakkan tangan ya di atas dada ini merupakan perintah dan yang telah tetap berdasarkan hadis Nabi. Jadi walaupun hukumnya sunnah, tetapi ini banyak hadis yang menjelaskan tentang kalau kita sholat ya kita harus berdekap ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ya meletakkan tangan ya di dada itu dengan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawahnya. Kecuali Imam Maliki itu harus irsal. Irsal itu artinya lurus. Jadi Allahu Akbar lurus. Maliki itu ya penganut mazhab Maliki itu tidak berdekap, berselekap secara tidak. Jadi di atas dada itu pengertiannya ya ini. Bukan di sini, di atas dada itu ya di sini. Ya di atas pusat itu. Nah, itu. Jadi hikmahnya ya, mengapa kita harus berdekap? Nah, katanya wa hikmatu dzalika annahu aslama lil musalli, itu lebih menyelamatkan bagi orang yang salat minal abas, daripada bermain-main ya. Yaitu wa ahsan fi tadarru wal khusyu fa inna hayatus sa'il az-zalil. Karena itu lebih juga menunjukkan kekhusyuan, kerendahan diri kita, dan itu merupakan keadaan bagi orang yang meminta kepada Allah ya. Nah, jadi harus kita berdekap itu ya, berselekap. Nah, itu. Jadi menurut jumhur ulama ya, berdekap itu hukumnya sunnah dan memang diperintahkan itu ya, diperintahkan. Selanjutnya An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Ya. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu Fatihah. Ya. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu membaca Fatihah itu termasuk rukun. Ya, termasuk rukun salat. Kalau tidak dibaca itu tidak sah sembahyangnya berdasarkan hadis ini. La salata, tidak ada salat. Pengertian tidak ada salat ya tidak sah. Nah, itu. Jadi tidak sah salat bagi orang yang liman lam yaqra bi ummil Qur'an, bagi orang tidak membaca Ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu maksudnya Al-Fatihah. Itu ya. Wa fi riwayatin di Ibnu Hibban wa Daruqutni la tujzi'u salatu la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salat, maksudnya sama tidak sah
sembahyang yang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab maksudnya juga Fatihah, pembuka kitab, pembuka Al-Qur'an. Fatihah itu banyak namanya, surat Al-Fatihah itu ya, surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani. Nah, itu sebutan bagi surat Al-Fatihah. Jadi banyak namanya. Ummul Quran, induknya, ibunya Al-Quran. Kata ulama, keseluruhan daripada isi Al-Quran itu sudah termaktub dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu disebut Fatihatul Kitab karena dia memang di awal pembuka kitab, pembuka Al-Quran. Begitu kita buka Al-Quran, maka yang paling pertama adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi sama, jadi tidak sah, artinya tidak boleh tidak dibaca. Baik sembahyangnya sembahyang jahar, seperti subuh, maghrib, isya, ataupun sembahyang sir, yaitu zuhur dan asar. Wajib membaca Al-Fatihah bagi imam ataupun juga makmum. Ya. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian memang membaca surat di belakang imam kalian. Qulna, kami mengatakan, oh iya, memang kami membaca surah wahai Rasulullah. Qala la taf'alu, jangan lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Fatihatul Kitab, yaitu Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sungguhnya tidak ada solat, maksudnya tidak sah solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah adalah rukun, ya, rukun daripada sembahyang. Baik sembahyang itu sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah. Tuh ya, termasuk juga solat janazah. Itu kan membaca Fatihah. Jadi sholat wajib, sholat sunnah semuanya wajib membaca surat Al-Fatihah karena rukun sembahyang. Itu ya. Nah, kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh surat apapun, ayat apapun. Karena berdasarkan hadis yang sudah kita baca, ya faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi baca mana yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Menurut Abu Hanifah apa saja, ya termasuk juga Al-Fatihah. Andai orang membaca misalkan wa ana minal muslimin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, pokoknya surah apapun, ayat apapun dia baca sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi ya jumhur, artinya mayoritas ulama mengatakan harus wajib Al-Fatihah. Imam Syafi'i, Ahmad, Maliki dan juga yang lain harus ya kita membaca Al-Fatihah dan tidak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. Nah, Andinara masalah. Kang gosah. Kan wah nano. Imam atau makmum? Imam. Iya. Jadi walaupun dia imam itu sah sembahyangnya. Kalau dia memang lupa benar ya. Iya. Walaupun misal mesa-mesa. Iya. Kan wah. Karena surah itu hukumnya sunnah. Yang kalau setelah Al-Fatihah hukumnya yang wajib itu Fatihahnya. Nah, itu. Nah, jadi ya hukum yang terkandung dalam hadis ini bahwa wajib membaca Al-Fatihah dan dia termasuk rukun. Ya. Nah, itu. Selanjutnya, ini. Ini juga tentang membaca bismillah sekarang. An Anas radhiyallahu anhu qala
anna nabiyya sallallahu qala kanu adalah kanu mereka la yabtatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah mereka tidak membuka salat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaihi. Zada Muslim la yazkurun bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Baik di awal bacaan ataupun juga tidak juga di akhirnya. Wa fi riwayat li Ahmad wa Nasai wa Ibnu Huzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak jahar, maksudnya mereka tidak membaca secara keras bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Huzaimah kanu yusirun. Mereka itu mensirkan, artinya membaca dengan suara kecil. Nah, yang pertama dulu, bismillah itu adalah termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Makanya lengkap 7 ayat. Itu sebabnya dia disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kan? Mengapa disebut ulang-ulang? Karena itulah yang diulang-ulang dalam sholat. 5 waktu, jadi 17 rakaat itu saja kita baca Al-Fatihah. Itu namanya as-sab'ul mathani. Jadi Al-Fatihah disebut juga dengan as-sab'u al-mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayatnya. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah apakah terutama ini dalam sembahyang jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Imam misalkan, apakah dia harus membacanya jahar atau sir? Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Boleh dibaca sir, boleh juga jahar. Ya. Nah, seperti kalau imam di Mekah itu dia enggak terlalu keras, tapi karena pakai pengasalan kita dengar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Nah, itu. Jadi membaca bismillah boleh dengan suara jahar, membacanya sir juga boleh. Nah, itu ya. Tapi kalau membaca ayat di tengah-tengah, misalkan kita tidak baca dari awalnya, ya itu tidak baca bismillah. Waladdallin amin. Akan imam terus? Langsung misalnya baca ayat akhir, innalil muttaqina mafaza hadaika wa naba dan seterusnya. Kalau diambil di tengah-tengah ayat itu tidak ada masalah, dia tidak baca bismillah. Baca bismillah enggak boleh. No. Jadi dua-duanya boleh itu, ya. Jadi jangan nanti kalau imam alhamdulillah bukan berarti dia tidak baca, dia baca. Tidak boleh tidak dibaca bismillah itu karena dia ayat dari Al-Fatihah bagian. Cuma dibaca sir. Kalau tidak dibaca tidak boleh. Harus dibaca, wajib dibaca. Nah, membacanya secara keras, suara keras atau tidak itu sama saja. Yang jelas bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah yang wajib dibaca. Nah, itu boleh dibaca jahar oleh imam, boleh juga tidak. Nah, itu dia kesimpulannya. Ya. Nah, jadi ini katanya adamul jahri bil basmalah fi sholati. Bihadza akhadha Ahmad wa Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah. Ya, jadi harus dibaca sir waktu sembahyang jahar. Kalau zuhur asar ya memang kita sir karena kita tidak meraskan suara. Wa qayyada dzalika Syafi'i bi sholatin nahar li anha syariah. Tapi kalau Imam Syafi'i ya dibaca secara terang, secara keras itu. Bismillah. An-Naim al-Majmar al-Mujammir ya qala, dari sahabat Naim al-Mujammir qala, dia berkata, shallaitu wara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sembahyang di belakang Abu Hurairah katanya. Wa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim.
Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian juga dia membaca Ummul Quran, artinya Al-Fatihah secara utuh. Nah, itu loh. Hatta iza balagha, sehingga apabila sampai kalimat waladdallin qala amin. Nah, ini memang harus begitu kita selesai waladdallin harus itu kalimat amin itu. Jadi ya, Nabi memang kadang-kadang dia baca sir, kadang-kadang dia baca jahar itu bismillah itu ya. Nah, itu. Bukan berarti Nabi tidak pernah membaca jahar. Ini saya di keterangannya, kana Rasulullah yaqra'u fi sholati bil masbalah taratan jahran wa taratan sirran. Fa yajharu biha fi ma yujharu bihi wa yusirruha fi ma yusarru bihi. Ya, wa rubama akhfaha fi sholatin jahriyah li bayanil jawaz. Wa hadza tajtami'u riwayat adalah ala nafiha wa itsbatiha. Nah, jadi katanya adalah Rasulullah membaca pada sembahyang bismillah, kadang-kadang jahar, kadang-kadang juga secara sir. Itu ya. Jadi Nabi jahar pada sembahyang jaharnya dan juga sir pada sembahyang yang sir. Kadang-kala Nabi menyembunyikannya, maksudnya merendahkan suaranya, ya, walaupun di dalam sholat jahar, artinya Nabi tidak membaca keras. Nah, karena ada, ya, berdasarkan itu untuk menjelaskan bahwa itu adalah boleh jahar, boleh juga tidak. Karena riwayat itu banyak yang menjelaskan tentang tidak dibaca ataupun dibaca, jadi sama-sama itu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa apabila selesai daripada waladdallin itu harus membaca kalimat amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan berkata setiap sujud, wa idza qama minal julus, dan apabila berdiri dari julus, Allahu akbar, yaitu takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau Nabi mau sujud, Allahu akbar, itu ya. Summa yaqulu iza sallama, ya, kemudian dia berkata apabila dia salam, artinya apa namanya? Abu Hurairah berkata setelah selesai dia sembahyang, selesai salam, wallazi nafsi biadihi, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, inni la asbahakum salatan bi Rasulillah, sungguhnya akulah yang paling serupa sembahyangnya dengan sembahyang Rasul. Asbah itu paling sama. Jadi sahabat Nuaim ini kan dia bercerita, saya sembahyang di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia baca bismillah, kemudian lanjut sampai selesai Ummul Quran, sampai selesai Fatihah. Bahkan begitu sampai waladdallin, Abu Hurairah mengatakan amin. Nah, setiap dia ruku, kemudian bangkit dari ruku dan sujud, selalu membaca apa? Kalimat Allahu Akbar. Nah, begitu selesai Abu Hurairah sembahyang jadi imam bagi sahabat yang lain, Abu Hurairah mengatakan, wahai sahabat-sahabat, beginilah sholatnya Rasulullah. Aku yang paling sama, paling serupa sembahyangnya dengan Rasul. Karena memang Abu Hurairah tidak sembahyang bersama Rasul, hanya beberapa kali saja. Sehingga ia bercerita bahwa sayalah orang yang paling sama sembahyangnya, paling serupa sembahyangnya dengan Rasul. Nah, Abu Hurairah dia baca bismillah. Nah, itu kan. Jadi tidak ada masalah, tidak usah dipertentangkan apakah dibaca jahar atau tidak. Yang jelas bismillah itu wajib dibaca karena dia termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Dibaca sir boleh, dibaca jahar boleh, terutama pada sembahyang yang 3, yaitu sembahyang maghrib, isya, dan subuh. Nah, itu dia. Nah, jadi katanya masyru'iyatu ta'minil imam wajah bihi. Jadi disyariatkan itu imam itu juga waladdallin harus keras, wala aminnya itu, ya, waladdallin amin. Nah, lalu diikuti oleh makmum itu, ya.
Itu ya, betul. Agak panjang A-nya, aminnya. Amin. Jadi A-nya panjang sedikit, mimnya juga panjang. Ya, karena mim itu ada ya di sana, jadi dipanjang. Jadi amin. Jadi panjang, bukan amin, tapi beluan sekali kemudian juga mimnya panjang. Karena ada ya itu apa namanya? Mat tabi'inya ya. Jadi amin. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, al-jahru bil basmalah fi sholati. Nah, itu jahar dengan membaca bismillah pada sembahyang. Tetapi ini walil ulama aqwal, ada perbedaan pendapat ulama. Qala Syafi'i yustahabul jahru biha fi sholatil jahriyah wal israr biha fi sirriyah. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i jelas, ya, jadi dia disunahkan jahar kalau sembahyang jahar. Sir ya harus sir pada sembahyang sir. Karena sembahyang sir zuhur dan asar. Ya, karena kita tidak mengeraskan suara, ya kita baca ya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau maghrib isya ya kita harus jahar. Itu Imam Syafi'i. Dan dia mengatakan karena dia ayat, termasuk ayat daripada Al-Fatihah, termasuk juga dalam surat An-Naml. Itu termasuk bismillah itu. Jadi bismillah ini pada dua surat dia termasuk ayatnya, pada Al-Fatihah dan juga pada surat An-Naml. Itu sudah sepakat seluruh ulama tafsir. Ya. Nah, ini kan dua hadis. Ya. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah, "Idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, bacalah bismillah, fa innaha ihda ayatiha, karena sungguhnya Fatihah bismillah itu salah satu ayatnya, ihda ayatiha. Nah, jadi itu kata Rasulullah, kalau kalian baca Al-Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Karena sungguhnya bismillah itu salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Wa anhu. Itu, dan juga dari Abi Hurairah. Wa anhu wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah juga qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah, idza faraga, apabila selesai, min qiraati ummil Quran, dari membaca ummil Quran, dari membaca Al-Fatihah. Faraga itu apabila selesai. Kana Rasulullah idza faraga, adalah Rasulullah apabila selesai dari membaca ummil Quran, baca Al-Fatihah, rafa'a sautahu, Nabi mengeraskan suaranya, wa qala amin. Nah, itu ya. Nah, ini jelas kan bahwa Nabi begitu waladhdallin, Nabi mengeraskan suaranya amin. Nah, itu. Amin ini, amin artinya ay istajib, yaitu kabulkan, terimalah. Amin bermakna istajib. Nah, itu. Kabulkan, terimalah ya Allah, begitu. Ya. Nah, berikutnya hadis tentang ya, ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya, tidak ada yang dihafal Al-Quran untuk dia baca pada sembahyang, ya. Jangankan Al-Fatihah, kulhu ndek nafal si kuntian. Nah, ini apa kira-kira dia baca? Nah. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Aufa, ja'a rajulun ila Nabi, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi, ya. Nah, itu. Faqala, lalu dia berkata laki-laki ini, ya,
Inilah astati'u, sungguhnya aku tidak mampu, tidak bisa an ahuza minal Qur'an, untuk mengambil dari Al-Qur'an, maksudnya di nara apalna, di nara daitna, syai'an, sesuatu. Nah, fa'alimni, ajarkan aku, ma yujazi'uni minhu, apa-apa yang mencukupkan aku darinya. Nah, Rasulullah, saya mau sholat, tapi tidak ada yang saya tahu dari Al-Quran, sedikit pun, satu ayat pun. Nah, sekarang ajarkan aku apa yang kira-kira bisa menggantikan ayat Al-Quran atau surah apapun yang bisa cukup bagiku sehingga aku bisa sholat. Nah, itu ya. Inilah astati'u, sungguhnya aku tidak mampu an akhuza minal Quran, untuk mengambil dari Al-Quran. Maksudnya mengambil, ya, tidak menghafal, tidak mengetahui itu Quran sedikit pun. Sekarang Pak Alim nih, ajarkan aku apa yang kira-kira bisa sebagai pengganti Al-Quran untuk aku baca, begitu ya. Faqala qul, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu sebagai penggantinya, jadi sah sembahyangnya. Jadi katanya di sini, man ajiza an qiraatil Fatihah fi shalah lidiki waqtin aw faqdi muallim ya'ti badaluha bil azkar al waridah fil hadis. Siapa yang lemah, artinya tidak mampu baca Al-Fatihah pada sembahyang, mungkin karena apa? Waktu singkat atau tidak ada guru yang mengajarkannya, artinya nara tauna, maka dia boleh membaca penggantinya, yaitu zikir yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Misalnya mu'alaf maling dia belum bisa baca Fatihah, ya dia baca ini ketika sholat, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hah? Ganggu. Langsung mengandeng jodoh. Apa? Ya, tahu kan tempat tuan. Iya, orang kamu ini sudah itu aja. Nah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah, adalah Rasulullah, yusalli bina, sembahyang bersama kita. Sahabat Abu Qatadah bercerita, ya. Kana Rasulullah yusalli bina, adalah Rasulullah bersalat bersama kita. Fa yaqra'u fi zuhri wal asri, lalu dia membaca pada waktu salat zuhur dan asar, fi raq'atainin ulayain, pada 2 rakaat pertama. Zuhur dan asar kan 4 rakaat. Nah, Nabi pada 2 rakaat pertama dia membaca apa? Kata sahabat Qatadah, bi Fatihatil kitab. Nabi membaca Fatihah wa suratain, dan 2 surat. Nah. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan Nabi memperdengarkan ayat kadangkala, ahyanan kadangkala. Wa yutawwilu fi raqatil ula, ya, memanjangkan pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama sedikit agak panjang. Wa yaqra'u fil ukhrayaini, lalu membaca pada 2 rakaat yang lain. Maksudnya rakaat ketiga dan keempat bi Fatihatil kitab, cukup Fatihah saja. Nah, jadi kata Abu Qatadah, kami bersolat bersama Nabi zuhur dan asar. Pada rakaat pertama dan kedua, Nabi membaca Fatihah dan juga surat yang lain. Berarti ada surat yang lain. Hanya saja pada rakaat yang pertama ayatnya agak panjang sedikit. Maksudnya apa? Misalkan kalau setelah Al-Fatihah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad. Nah, walaupun sembahyangnya sembahyang sir, zuhur dan asar, kadangkala Nabi ketika membaca ayat itu sedikit mengeraskan, ya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wal 'asri
Innal insan khusrin illal ladzi. Jadi waktu membaca surat pada sholat zuhur dan asar, kadang-kadang Nabi sedikit mengeraskan suara supaya makmum juga tahu. Nah, itu. Itu namanya wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan ya ayat ahyanan kadang-kala. Ya, ini khusus pada sembahyang sir. Yaitu sembahyang apa? Zuhur dan asar. Nah, itu kan. Jelas itu ya. Ya. Ini kan berikutnya juga sama, dia sama ini. Kan banyak sahabat yang mendengar sembahyang bersama Nabi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah berkatakan, kunna nahzuru qiyama Rasulillah, kami mengira-ngira mengukur berdirinya Rasul. Ya. Ya. Kunna nahzuru qiyama Rasulillah, kami mengukur ya berdirinya Rasul fi zuhri wal asr, pada waktu salat zuhur dan asar. Fahazarna qiyamahu, maka kami mengukur berdirinya fi raq'atainil ulayain, pada 2 rakaat pertama. Itu, pada 2 rakaat pertama minaz zuhri, daripada sembahyang zuhur, qadra alif lam mim tanzil. Itu Nabi. Ini Nabi ini. Jadi 2 rakaat pertama itu ukuran lamanya berdiri sampai kita selesai membaca surat alif lam mim tanzil. Wah, ibelo no. Alif lam mim tanzil. Nah, itu. Jadi dia baca surat apa itu? Yasin, alif lam mim tanzil itu. Surat As-Sajdah, yaitu As-Sajdah. Wapil ukhraya ini, dan pada apa? 2 yang lain, qadra nisbi min dzalika, yaitu ukuran setengah dari yang demikian. Wa fil ulayain min al-asri, dan pada 2 rakaat pertama sembahyang asar, ala qadri ukhrayain min zuhri, menurut ukuran apa namanya? 2 rakaat daripada sembahyang zuhur. Ukhrayain ala nisbi min dzalika, begitu juga yang kedua selanjutnya, sama. Jadi itu Nabi pada waktu zuhur, ya. Jadi agak lama juga Nabi. Kalau kita misalkan kalau perkirakan kita rakaat pertama misalnya wadduha, rakaat kedua alam nasrah, kan lebih pendek sedikit. Kalau Nabi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi yang diceritakan para sahabat bagaimana kita sembahyang utamanya pada rakaat pertama dan kedua. Gitu. Membaca ayatnya. Bagaimana dengan maghrib? Nah, ini dia ya. Jadi tapi kalau sembahyang asar agak diringankan sedikit, lebih pendek dari zuhur begitu ya. Kalau asar, 2 rakaat pertama asar lebih ringan daripada 2 rakaat pertama zuhur. Ya. An Sulaiman bin Yasar qala, Sulaiman bin Yasar berkata, kana fulan, adalah si fulan, ya. Ini ada seorang pemimpin ini di Madinah, ya. Namanya Amr bin Salama al-Jurmi, atau ada mengatakan Abu Yazid, ya. Nah, itu, ya. Padahal dia masih kecil ini ya. Kana fulan yutilul ulayai minaz-zuhri, adalah si fulan. Fulan itu sebutan bagi orang yang tidak diketahui namanya kalau orang Arab. Kalau orang Arab tidak mengetahui nama orang, dia mengatakan fulan. Nah, di sini disebutkan ya Amr bin Salama al-Jurmi. Nah, dia itu amir, seorang pemimpin tapi masih kecil pada kaumnya itu, masyarakatnya. Dia sembahyang, dia yutilul ulayam, dia memanjangkan pelo bacaan ayat ya pada 2 rakaat pertama zuhur. Wa yukhaffiful asra, dan dia meringankan pada waktu salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal, dan dia membaca pada maghrib dengan yang pendek-pendek daripada al-mufassal. Mufassal itu maksudnya surat-surat yang pendek. Karena surat di dalam Al-Qur'an yang 114 itu dibagi menjadi 4, ya.
Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran berapa jumlah surat? 114. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang satu namanya As-Sab'ut Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang. Nah, hitung saja mulai dari Al-Baqarah. Al-Baqarah, kemudian apa? Al-Imran, An-Nisa, terus itu. Pokoknya itu namanya As-Sab'ut Tiwal. Pertama 7 surat yang ayatnya banyak-banyak dan panjang-panjang. As-Sab'ut Tiwal. Nah, itu nama As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Panjang-panjang maksudnya banyak ayatnya dan ayatnya juga panjang-panjang. Nah, itu namanya As-Sab'ut Tiwal. Yang kedua namanya Al-Mi'un. Surat yang kira-kira berisi 100 lebih sedikit. Sesudah itu diurutkan saja. Al-Mi'un. Ya, jadi 100 ke atas, 100 lebih sedikit termasuk Karuballah dan lain. Itu masuk Al-Mi'un 100. Kemudian yang ketiga namanya, nah ini yang Al-Mathani, yang ketiga namanya adalah Al-Masani. Surah yang kira-kira berisi 80 ayat, 80 sampai 100. Nah, itu namanya Al-Masani. Tidak ada yang paling banyak dalam Al-Quran ini yang dua ini. Al-Mi'un sama Al-Masani. Nah, kemudian yang terakhir dari Amma Yatasa'alun itu disebut dengan Al-Mufassal. Surah yang pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, ayatnya juga tidak banyak. Al-Mufassal. Nah, jadi ini sahabat ini ya yang menjadi imam waktu maghrib ini wa yaqra'u fil maghrib, dia membaca pada waktu salat maghrib bi qisaril mufassal, dengan yang pendek-pendek dari surat Mufassal. Makanya itu banyak riwayat mengatakan ya para imam-imam terdahulu kalau sholat maghrib cukup dia baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini berdasarkan hadis ini. Karena yang dua itu adalah ayat tentang akidah, tentang tauhid. Jadi untuk menguatkan tuh masuk malam itu ya. Nah, jadi wa yaqra'u fil maghrib. Ya, jadi tradisi ulama-ulama dahulu itu kalau maghrib baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa yaqra'u fil maghrib, dan membaca pada waktu maghrib bi qisar. Qisar itu yang pendek-pendek. Al-Mufassal dari surat-surat Mufassal. Wa fil isya bi wastihi. Nah, kalau waktu salat isya bi wastihi yang pertengahan. Nah, kalau isya itu kira pertengahan ya, sabihis ya, wasama'i wa tariq, wasyamsi wa duhaha, dan seterusnya. Wa fi subhi bitiwalihi, pada waktu subuh ya yang panjang, yang panjang-panjang itu kalau subuh. Surat yang panjang enggak lama itu. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, ma shallaitu wara'a ahadin, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang. Ma shallaitu wara'a ahadin, tiada aku sembahyang di belakang seseorang. Salat asbaha salata, yang paling serupa. Asbaha itu paling sama, paling serupa salatnya bi Rasulillah min hadza, dari ini. Jadi termasuk Abu Hurairah jadi makmum. Ya, begitu selesai sembahyang, aku tidak pernah sembahyang di belakang seorang seperti sembahyang di belakang imam ini. Dia paling serupa sembahyangnya. Nah, jadi dia bercerita. Nah, ini ya. Jadi jelas ini kita disyariatkan, diperintahkan untuk membaca apa namanya surat-surat yang apa namanya pendek ataupun surat-surat yang panjang. Kalau umpamanya salat subuh boleh tiwal yang panjang-panjang. Ya. Nah, seperti kalau di Mekah itu suratul Mulk kadang-kadang ya. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri itu paling banyak dibaca di Makkah Madinah itu. Ya, surat Al-Mulk, surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yasal syai'an malqura. Inna ja'alna, dan seterusnya itu. Nah, kalau waktu Isya yang pertengahan lah itu ya, yang berisi ayat-ayat 15, 20 ya. Itu Iqra, Sabbihis, Ghasyiyah, dan seterusnya ya. Jadi sudah ada jelas-jelas ini ya. Nah, tapi kalau pendek Nabi itu tentu tidak sama dengan pendek kita ya. Nah, ini dia An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqra'u fil maghrib bitur. Maka aku pernah mendengar Rasulullah membaca pada waktu maghrib surat At-Tur. Turna pira ayat Yazir? Wat-Tur
wal qalami wa ma yasturu. Nah, itu kan. Termasuk dia termasuk mufassal. Artinya masih pendek-pendek. Pengertian mufassalnya ayatnya para 2 kalimat, pendek-pendek dan jumlah ayatnya tidak banyak ya karena kan amma tasaalun kan ada 2 kalimat. Nah, itu. Jadi ayatnya pendek-pendek dan jumlah ayatnya juga sedikit. Nabi jadi aku pernah dengar Nabi membaca watur pada waktu sholat maghrib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah kata yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah. Nah, khusus hari Jumat itu. Nabi pernah membaca apa? Alif lam mim tanzil itu pada waktu subuh. Wa hal ata 'alal insan. Nah, itu kan hal ata 'alal insan hinu min lam yakun syai'an itu pada waktu salat subuh. An Huzaifah radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Dan yang kata An Huzaifah ya, kasitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna masyahidin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.